dalam hal metode, ya, metode mencari hilal. Ada dua metode, yaitu metode hisab dan metode ru'yat. Metode ru'yat jelas, yaitu ru'yatul hilal. Mengamati atau pengamatan secara astronomi, ya, secara astronomis. Paham ya? Neropong bulan. Nah, ini harus ahlinya, nggak bisa sembarangan orang. Dek, tolong dong teropongin, ada nggak? Kita matanya lagi sakit. Ya nggak bisa, harus ahlinya. Ya, no. Itu tentang hal ru'yat. Lantas hisab. Hisab juga jadi banyak permasalahan nih. Ada sebagian yang memang mengharamkan karena nggak ada syariat katanya untuk menghitung, ya, perhitungan secara astronomis. Padahal kalau kita jeli, semua kalender sudah ada kalender Jawanya, sudah ada kalender Hijriahnya. Dari mana dapatnya? Kalau bukan dari perhitungan. Iya tak? Ya sekarang misalkan bulan Syaban, lah kalender sudah munculkan bulan kemarin Muharram ini si Syaban sudah tertera kan, bahkan Ramadan pun sudah tertera di itu kalender. Ya, jadi mereka kapan ru'yatnya? Ya, oh tiba-tiba hisab diharamkan, bahkan ditentang. Nah, makanya dijadikan jalan tengah oleh pemerintah bahwa hisab dan juga ru'yat itu setara, saling melengkapi. Oke, nggak masalah dengan menggunakan prinsip Imkanur Ru'yat wal Hisab Indonesia, ya, atau Kementerian Agama Indonesia. Imkan berarti kemungkinan hilal terlihat, ya, melalui pengamatan. Dimaknai imkan hisab berarti kemungkinan hilal benar yang ada di kalender, jadi sah. Ya. Nah, permasalahannya hisab yang bagaimana, penghitungan yang bagaimana nih? Ya, sementara para ahli astronomi sudah menganggap tidak berlaku hisab urfi. Hisab urfi berarti hisab adat, ya, hisab yang muncul pertama kali tertua yang dikenal oleh masyarakat Islam. Hisab urfi. Ya. Sebutlah dalam hal ini masuk ke Indonesia hisab tersebut yaitu huruf Amiswon. Ya, kemudian mundur sehari menjadi huruf Aboge. Kemudian mundur sehari setelah 120 tahun, ya, menjadi huruf Asapon. Nah, oleh masyarakat Islam itu disebut sebagai kalender almanak Hijriah Jawa, karena ada pon wage begitunya Jawa. Ya. Dalam hal sejarah, kalender almanak Hijriah secara sejarah jelas bahwa itu mengacu penamaannya, yakni diambil dari hijrahnya Kanjeng Rasul. Ya. Walaupun hijrahnya Kanjeng Rasul bulan Rabiul Awal, tapi umat Islam sudah mengawali diperintahkan Rasulullah Muhammad sejak Muharram, ya, sehingga tetap bulan pertamanya adalah Muharram, enggak bulan Mulud, ya, enggak bulan Rabiul Awal. Jelas kan? Ya, diambil dari penamaan hijrah, jadi satu hijriyah. Satu hijriyahnya adalah berarti tahun 622 Masehi. Momentum lain, ya, tidak semata-mata disebut nama kalender tersebut adalah penanggalan Hijriah. Ini terdapat maksud dan tujuan tertentu. Ya. Selain kita umat Islam harus berhijrah dari kalender Masehi ke Hijriah, jelas kan? Harus hijrah juga dari kalender batil kepada kalender yang hak. Loh, kok ada kalender batil? Kalender batil yang berisi kadang 12 bulan, kadang 13 bulan. Tuh, kalender batil tuh. Ya haram hukumnya. Kita harus bisa berhijrah. Alhamdulillah kita berada di kalender
almanak Hijriah. Sekalipun sudah ada, kita duduk yakin di kalender almanak Hijriah, itu bukan berarti Anda tidak usah hijrah. Tetap harus hijrah. Fakta, Sultan Agung. Pertama kali Islam masuk, kemudian dikembangkan kalender Amiswon. Berikut dengan penganutnya Islam zaman itu. Berpindah huruf, mereka pun berpindah hijrah. Tinggalkan Amiswon menuju Aboge. Hijrah. Aboge sudah tidak berlaku zamannya. Ya, penganut Islam hijrah ke Asapon. Terus begitu. Ya, sekalipun nanti Asapon sudah tidak berlaku secara penghitungannya, maka kita pun hijrah untuk mengadopsi hitungan Anenhing. Ya, Alif, Senen, Pahing. Begitu seterusnya. Tidak melulu kokoh cinta mati ke Amiswon, gua Aboge, gua Asapon. Hijrah belum. Ya, dalil kita nih. Ya, biarkan mereka para ahli menganggap usang, menganggap tidak berlaku hisab urfi. Ya, karena dalil mereka, alasan mereka adalah di beberapa tempat kayak Jawa Tengah bagian tengah, Sumatera Tengah bagian barat katanya, nggak disebutkan nama-namanya, itu mereka berpuasa 4 hari 3 hari lebih dulu ketimbang pemerintah yang jelas-jelas sudah penampakan hilal, wujudul hilal atau visibilitas hilal. Ya, pemerintah mengumumkan hari ini mulai Ramadan misal, ya, mulai Ramadan, Taraweh. Lah, mereka sudah 3 hari kemarin udah duluan. Lah itulah yang bikin kacau tuh. Coba periksa, mereka penganut apa? Ya, sebagian Amiswon, sebagian Aboge. Ya, kita nggak menjelekkan mereka. Tapi apa yang dianut mereka, mereka tidak berani hijrah. Sekarang zamannya Asapon. Dan kita mengalami hal tersebut, ya, mengalami Aboge, dan kita hijrah ke Asapon. Ya. Jadi Hijriyah bukan hanya dimaknai sebagai makna penanggalan doang, tapi juga keberanian kita untuk berubah, keberanian kita untuk bisa berpindah. Ya. Dalam hal pemaknaan tadi disebutkan penanggalan apa tuh? Batil. Ya. Penanggalan batil itu dimaknai di At-Taubah, itu kurang lebihnya tentang hal mengundur-undurkan waktu. Ya. Kadang 12 bulan, kadang 13 bulan. Ya. Kita ambil contoh misalkan Rabiul Awal atau Ramadan lah gampangnya sih. Ya. Orang Arab nih berpatokan bahwa yang namanya Rabiul Awal itu musim semi awal. Ya, musim semi, kembangan, bunga berkembang, ya, pepohonan buah-buahan yang mulai mengeluarkan apa namanya buah kembangnya. Apa namanya kembangan ya. Ya. Pokoknya indah banget pada masa itu. Dan itu harus terjadi di bulan Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Berikut juga dengan Ramadan. Zaman itu Arab, Ramadan dimaknai sebagai bulan yang panas terik, panas gede. Maka harus, ya, kondisi bulan Ramadan adalah panas terik. Sehingga pergeseran waktu, adanya pergeseran iklim, ya, perputaran bumi. Nah, mereka duduk perang sana, tidak menerimakan gitu loh. Ya, maka ketika bulan Zulhijjah, bulan haji, bulan ke-12 dihitung oleh mereka di falak nih. Ya. Metode hisab. Wah, kayaknya bakalnya nggak beres nih. Ya. Bakalnya nggak beres. Masa musim angin gitu kan, angin gebed, angin gede di Rabiul Awal, nggak mungkin. Ya, berarti ini terlalu cepat, maka dimundurkan. Ditambahkan 1 bulan tambahan antara Zulhijjah dan Muharram.
Tuh, diselapin tuh 1 bulan. Ya, itu berdasarkan hitungan falak, tidak melulu setiap tahun begitu. 13 bulan tidak. Ada kalanya mereka mengundur-undurkan tahun. Ya. Yang mereka tuju adalah jelas sesuatu yang dianggap oleh mereka itu benar. Padahal Allah mengatakan bahwa mereka bahwa mereka itu menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah. Ya. Sebulan itu enggak full. Ya, cuman berisi 11 sampai 13 hari. Yang penting cuman ngepasin doang gitu loh, ngepasin doang. Ya. Dan mereka jelas-jelas sudah diancam dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, apa urusannya? Mengundur-undurkan waktu, hanya nambah hari, terus diajab. Ya, kirain orang utang saja yang tarsok diajab gitu ya. Ternyata mengundurkan hari, tahun juga diajab mereka. Ya, cuma sekarang nggak ada. Di Januari aja nggak bisa. Ntar Januari ntar pindah minggu depan, nggak ada ya. Kenapa? Ya sampai Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, yang menghukum mereka. Hal tersebut dikarenakan mereka tergolong ya musyrikin sejati, gitu loh. Ketika musim semi, jelas banyak kembang, banyak buah, ya banyak wewangian, maka berhalanya pun diberikan sajen wewangian, diberikan sajen hal yang serupa dengan zamannya. Ya, mungkin dengan datangnya bulan Ramadan, ya musim panas terik, berhalanya dikasih kelapa muda kali, ya atau sampolai mungkin. Ya, kalau bergeser Ramadan mungkin bisa jadi berhalanya marah. Ya, maka itu keharaman-keharaman yang sudah jelas oleh Allah ditetapkan, oleh mereka dihalalkan. Tuh, jadi banyak hal-hal yang memang harus kita maknai tentang hal hilal tersebut. Ya. Dalam hal pemaknaan bisa kita maknai secara bulan jelas di At-Taubah 36. Ya. Inna idata suri yang Allah isna asyara sahron. Ya, sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Itu mutlak. Nah, kemudian sebagai batasan-batasannya adalah jelas, yakni manzilah bulan atau bentuk bulan. Ya, dari bentuk awal sampai akhir bulan, sampai bulan mati, maka dimakai 1 bulan. Kemudian muncul hilal baru, maka masuk pada bulan baru. Fenomena tersebut dimaknai ya secara masing-masing bulan, secara bulan setahun ya per bulannya. Itu penjelasannya di Quran surat Yunus ayat 5. Huwaladzi ja'ala syamsa dia awal qamara nuron. Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Jadi matahari bersinar mengeluarkan sinarnya ya, nembak bulan sehingga bulan bercahaya. Nah, cahaya yang didapat bulan ini nih yang menjadi penghitungan nantinya nih. Ya. Ada fenomena tersendiri yakni bumi. Ya, di mana cahaya matahari menghalangi bulan karena terhalang oleh bumi. Nah, nanti si bulan ini nih jika full kena cahaya matahari maka purnama. Ya, kalau misalkan bumi menghalangi sedikit demi sedikit maka akan bulan sabit. Ya, maka akan bulan setengah, maka akan hilang lenyap tuh. Jika satu garis, ya matahari, bumi, bulan segaris, bulan mati nih. Nah, ketika bulan mati istiqma, ya maka siap-siap nih. Ya siap-siap cari hilal. Nah, nongol pertama, tongol gitu tuh. Nah ini
Ya, hilal tuh. Ya. Cara mencari hilal di barat, kulon. Nggak bisa nyarinya di mana-mana, sana. Ya tinggal arahnya aja geser dikit mana kanan apa kiri, oke nih. Ya, barat. Waktunya sore. Karena kalau siang nggak mungkin. Kenapa? Matahari masih terik, langit masih cerah. Cahaya hilal kalah sama langit. Maka tunggu sore. Sore pun patokannya si matahari harus tenggelam dulu. Tuh. Jadi tadinya kan segaris tuh. Si matahari, bumi, bulan. Ya, segaris gitu. Maka ketika kita melihat yang terjadi, ya, biarkan matahari tenggelam dulu beberapa saat. Ya, sehingga cahayanya keluar nih. Ya, langit kan udah gelap nih. Udah gelap nih langit nih. Nah, barulah nanti cahaya hilal kelihatan. Tipis. Ya. Bulan sabit tipis. Bukan berarti bulannya jangan kepotong jadi sabit. Bulan tetap bundar. Yang menjadikan bermanzilah-manzilah adalah pantulan cahaya atau cahaya yang diterima bulan dari matahari. Ya, paham ya? Gitu. Itulah petunjuk waktu. Nah, kemudian dimaknai wa qadarahu manazila, dan sudah ditakdirkan atau ditetapkan bagi bulan adalah fase-fase atau manzila-manzila. Li ta'lamu adada sinina wal hisaba. Li ta'lamu adada sinina wal hisaba. Ya, agar engkau semua mengetahui bilangan tahun dan juga penghitungannya. Itu tujuannya. Ya, dengan manzilah atau fase-fase bulan atau bentuk bulan. Ya. Ma khalaqallahu zalika illa bil haq. Tidaklah diciptakan hal seperti itu melainkan dengan benar, dengan hak. Ya. Jadi bukan iseng Allah Subhanahu wa taala menggerakkan bulan gitu loh. Ya, menjadi bentuk seperti itu, tapi ada aturan tersendiri, ada makna sendiri, ada tujuan di balik itu, dan itu baik, maka dimaknai hak. Nah, yufasilul ayati liqaumi ya'lamun, menjelaskan tanda-tanda ayat-ayatnya kepada orang-orang yang mengetahui. Tuh, yufasilul fasol, tidak menggunakan kata bayan. Ya, menjelaskannya. Berarti ini mengacu tentang hal astronomi. Ini ada bidang tersendiri, ini ada ahlinya. Yang nggak ahli jangan coba-coba ngebahas ini. Ya. Jadi yufasil, ya, ada pasal-pasal tertentu, orang ada ketentuan tertentu, ada kriteria tertentu untuk bisa membahas tentang hal hilal, karena merupakan dalil sekaligus fenomena alam yang memang harus didapatkan.